Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Baik, kita masuk ke materi berikutnya ya. Nah, untuk materi berikutnya ini kita akan membahas isu tambahan ya. Sebelum kita terjun ke section berikutnya setelah UTS, jadi kita habiskan dulu section terkait dengan merger, konsolidasi, lalu entitas asosiasi dan juga entitas anak pengakuannya ini akan kita selesaikan dulu. Nah, di sini ada isu tambahan yaitu mengenai isu right issue dan akuisisi bertahap. Jadi di sini nanti kita akan belajar seandainya misalnya entitas anak itu dia ternyata menerbitkan saham lagi, dan terus entitas induk itu melakukan akuisisi secara bertahap. Jadi membeli sahamnya itu tidak langsung ya, tapi bertahap. Nah, jadi ada dua pembahasan di sini. Pertama terkait right issue dan akuisisi bertahap. Pertama kita akan bahas dulu right issue. Apa sih right issue? Right issue itu adalah suatu peristiwa di mana perusahaan itu setelah IPO dia menerbitkan saham lagi ke publik. Jadi IPO itu apa? IPO itu adalah initial public offering. Jadi awal mulanya perusahaan itu menerbitkan saham ke masyarakat itu adalah IPO atau go public. Dan setelah IPO ini, kalau dia menerbitkan lagi, itu disebut sebagai right issue. Jadi sederhananya gini, misalnya saat perusahaan itu berdiri, didirikan oleh dua pemegang saham misalnya, itu dia masih disebut sebagai perusahaan privat. Nah, misalnya dia pertama kali berdiri, itu mereka berdua itu menyetorkan modalnya, sehingga modal yang disetor itu ada 100.000 lembar saham dengan nilai parnya 1 misalnya. Jadi modal disetornya adalah 100.000 lembar dikali 1. Nah, lalu setelah berjalan beriring waktu, karena mereka membutuhkan dana tambahan, mereka memutuskan kita IPO aja yuk. Nah, karena IPO otomatis mereka nanti akan perusahaan itu tadi akan nerbitin saham lagi. Nah, jadi nggak hanya 100.000 aja yang beredar. Tadinya 100.000 itu kan dimiliki hanya 2 orang. Dan ini mereka memutuskan untuk go public. Jadi mereka menerbitkan lagi. Di sini mereka untuk go public, untuk public itu mereka menerbitkan 10.000 deh biar gampang. Nah, di saat menerbitkan inilah nanti ada istilahnya dan muncul nanti yang agio saham itu. Karena apa? Saat mereka menerbitkan 10.000 ini, harganya itu nanti akan ditawarkan di pasar. Jadi ada harga penawarannya. Jadi nggak ditawarkan sesuai dengan nilai parnya tadi 1. Bisa aja dia lebih tinggi nanti. Jadi nantilah muncul misalnya 10.000 ini laku. Nanti 10.000 itu akan menjadi modal setor, 10.000 lembar dikali 1, dan sisanya nanti ada agio saham. Kalau misalnya dia nanti dijualnya lebih dari 1 harganya. Ini namanya IPO. Nah, kalau dia masih mau nerbitin saham lagi, itulah yang disebut sebagai right issue. Jadi setelah IPO. Nah, jadi seperti itu ya. Sekedar pembahasan saja, pemahaman. Jadi biar kalian tahu sih sebenarnya. Nah, isu utama yang akan dibahas ini kasusnya. Jadi misalnya ada entitas anak ya. Entitas anak itu sahamnya sudah dimiliki oleh beberapa shareholder. Salah satu shareholdernya pasti ada pihak pengendali atau induk. Nah, entitas anak ini ternyata dia menerbitin lagi saham. Jadi kan otomatis
komposisi modal itu akan berubah dan saham yang akan beredar juga akan berubah kan. Misalnya tadinya cuma 1000, karena ada nerbitin lagi, saham beredarnya jadi 1100. Jadi dua entitas anak menerbitkan saham kembali dan dibeli oleh semua induk, dibeli semuanya oleh induk. Nah itu. Oke, kita bahas dulu yang pertama ya, entitas anak menerbitkan saham kembali tanpa merubah proporsi kepemilikan. Jadi intinya meskipun jumlah saham yang beredar, persentase kepemilikan induk dan pihak non pengendali itu diupayakan tetap sama persentasenya. Jadi misalnya sebelum dia right issue itu persentase induk 70%, nanti setelah right issue dia usahakan dia juga 70%. Nah itu adalah isu yang pertama. Ini contoh isu yang pertama. PT Monmon merupakan perusahaan dagang yang bergerak di bidang jual beli makanan ternak. Pada 1 Januari 2020, PT Monmon memiliki ekuitas yang terdiri dari modal disetor 150.000. Ini 1000 lembar saham yang telah beredar dan disetor dengan nilai parnya 100 per lembar. Jadi modal disetornya itu 150.000. Pertama 100.000 itu terdiri dari modal disetor, lalu berikutnya saldo laba 50.000. Jelas ya, nilai parnya kan 100, saham yang beredarnya 1000, terus jadi 100.000. Nah, ternyata masih ada sisanya ini bukan masuk ke agio, ternyata masuknya saldo laba. Kepemilikan saham PT Monmon ini ternyata dimiliki oleh PT Charon Pokpan dengan porsi kepemilikan 700 lembar saham, berarti 70% ya, karena kan 700 dari 1000 ini dimiliki oleh si Charon. Nah, nilai saldo investasinya atas 700 lembar saham ini 105.000, dan sisanya 300 lembar nilainya 45.000 itu dimiliki oleh pihak non pengendali. Asumsinya pihak non pengendalinya ini ada 100 investor. Jadi pengendali utamanya si Charon ini. Yang lainnya ini pemilik pasif. Nah, pada 1 Juni si Monmon ini ternyata break issue. Dia menerbitkan kembali saham tambahan. Nah 200 lembar dia nerbitin lagi. Jadi totalnya nanti yang terbit itu 1.200. Nah ternyata harga jualnya pas dia nerbitin red issue itu 110 per lembar. Nah sebelum terjadi red issue, jadi pada Mei ya, 30 Mei kan besoknya 1 Juni itu ternyata si PT Monmon ini telah mencatat ada laba 50.000, tapi tidak ada pembagian dividen. Nah, problem utamanya ini yang perlu kita selesaikan ya. Berapakah jumlah lembar saham yang harus dibeli oleh PT Induk Charon Pokpan? Nah, karena ada right issue, itu berapa yang dibeli dari 200 ini oleh si Charon agar si Charon ini dapat mempertahankan status proporsi kepemilikannya biar tetap 70%. Terus berapakah penambahan nilai saldo investasi induk setelah right issue terjadi tadi? Berapa saldo investasinya bertambah? Terus ya, jadi ini kasusnya. Jadi intinya di sini pertama kita perlu tahu dulu berapa sih dari 200 lembar right issue ini yang diterbitin lagi oleh PT Monmon itu perlu dibeli oleh si Charon. Nah ini tahapnya. Ada 3 tahap cara penyelesaiannya. Pertama menghitung lagi jumlah lembar saham yang perlu dibeli oleh induk, menghitung jumlah kenaikan saldo, lalu baru dicatat. Nah ini menghitung jumlah lembar saham yang perlu dibeli lagi oleh PT Charon. Nah sini kita uraikan dari sini aja ya. Nah per 1 Januari
awal itu kan yang beredar si PT Monmon itu kan 1000 lembar, si Caron punya 700 lembar ya kan, non pengendali 300 lembar. Ini persentasenya masih 70 sama 30. Nah terus kan right issue nambah 200 ya kan, otomatis per 1 Mei itu beredar itu si PT Monmon ini sahamnya ada 1200. Nah kita cari saja nak 1200 ini supaya ada 70% nya itu berapa. Jadi 70% dari 1200 itu adalah 840 kan. Nah, ini untuk persentasenya 70% dari total ini. Nah kalau untuk non pengendalinya 360. Nah berarti supaya si Monmon ini mempertahankan kepemilikan, dia harus memiliki 840 lembar saham. Berarti jelas dong, di sini dia perlu nambah 140 karena sebelumnya sebelum right issue dia kan punyanya 700. Supaya dia jadi 840, di sini berarti penambahannya adalah 140. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketahuan ya. Nah, jadi yang perlu dibeli itu ya jumlahnya 140 ini. 140 lembar. Nah, jadi udah ketahuan jumlah lembar yang perlu dibeli oleh PT Caron 140. Next. Nah, berikutnya kita menghitung jumlah kenaikan saldo investasinya setelah right issue. Nah, jadi kan sebenarnya tadi gampang ya. Kita kan udah ketahuan tuh. Kita perlu beli 140 lembar ya kan. Ya tinggal kita kali aja. Kali harga belinya berapa? 110. Jadi sama dengan 15.400. Nah, jadi saldonya tuh nambah segini. Tapi kita perlu pastikan dulu nak melalui penghitungan melalui tabel. Sama enggak dia dengan dia beli, ya dia kan belinya segini 140 sama nanti penghitungan right issue di sini. Nah, ini kebetulan sama. Kalau misalnya sama, berarti tidak ada untung atau rugi dari transaksi ini. Tapi misalnya ternyata nanti, ternyata setelah right issue untuk dia mempertahankan 70% ini, nilai ini, ternyata dia harus menambahnya saldo investasinya lebih tinggi ternyata. Misal ya, ternyata yang ini lebih tinggi yang dihitung tabel ini. Tapi dia bayarnya itu cuman 15.400, bayarnya lebih rendah. Berarti si Monmon ini kan untung kalau seperti itu. Itu ya. Nah, coba di sini kita hitungannya di sini pasti kalian bisa lah. Per 1 Januari, ini kan komponen ekuitasnya PT Monmon. PT Monmon itu kan komponen ekuitasnya di awal terdiri dari ekuitas atau modal disetor sama saldo laba kan. Ekuitasnya itu kan 100.000. 1000 dikali 100. Nah, saldo labanya 50.000. Jadi totalnya 150.000 ya kan. Nah, di sini proporsi kepemilikan Caron sama non pengendali. Nah, Caron ini kan di soal udah dikasih tahu 105.000 ya kan. Nah, jelas kan? Nah, terus dia 30 Mei di soal kan dikasih tahu dia ada laba. Berarti kan saldo labanya di komponen ekuitas ini akan meningkat kan. Nah nih 50.000. Nah otomatis kalau si Monmon ini laba, ya Caron juga harus mengklaim dong 70% labanya ya kan, 35.000. Dan ini 15.000 ya dari 50.000 nih. Jadi saldo per 30 Mei adalah 100.000. Masih belum ada agio di sini. Di sini saldo laba 100.000 karena ini ada tambahan laba 50.000 di 30 Mei. Sama jadi totalnya adalah 200. Jadi per 30 Mei ini kondisi saldo investasinya Caron itu 140.000 nak. 70% dari ini. Ya kan?
Nah, terus disinilah terjadi right issue. Nah, right issue kan di sini dia menerbitkan 200, ya kan, 200 lembar. Di mana 200 lembar itu nilainya 110. Jadi kan ada agio di sini 2000, ya kan? Karena kan selisih nilai parnya kan 100, sedangkan dijualnya 110. Jadi selisihnya adalah 10. Nah, sedangkan ini 20.000. 20.000 dari mana? 200 lembar dikali nilai parnya. Masih 20.000 kan. Nah, sisanya 10 itu adalah agio. 10 kali 200. Nah, di sini kita ke mon-monnya dulu ya. Nah, jadi ketahuan kan saldo per 1 Juninya setelah red issue itu total ekuitasnya adalah 222. Nah, ini tinggal kita kali saja caron 70%, jadi dia ini sebenarnya saldonya sekian. 15.000, 155.400. Nah, jadi supaya dia jadi 155.400 dari saldo sebelum red issue ini, si caron ini perlu nambah 15.400 supaya saldo per 1 Juninya itu 155.400. Dan kebetulan yang caron bayarkan 140 lembar ini dikali 110 itu nilainya sama dengan ini. Jadi di sini tidak terjadi keuntungan ataupun kerugian. Tapi seandainya yang ininya lebih tinggi, berarti si caron untung. Nah, kenapa? Karena dia bayarnya lebih rendah. Ini kan yang dia bayarkan nih 140 dikali 10. Tapi ternyata penghitungannya berdasarkan penghitungan tabel ini, saldo kepemilikan tuh setelah right issue penambahannya ternyata lebih tinggi. Berarti dia untung. Tuh. Itu ya. Nah, jelas ya untuk menghitung ini. Nah, berikutnya berarti setelah menghitung ini ya tinggal kita mencatat apa saja yang dicatat oleh anak dan induk. Anak ini si PT Monmon, induk ini si PT Caron. Jelas, si anak di sini dia mencatat adanya suntikan modal baru, modal tambahan. Di sini dia bakal mencatat 22.000 karena 110 dikali 200 ya. Nah, modal biasa ini 220 ya, salah saya tambahin nolnya. Bener deng ya, salah. Nah, modal saham biasa 200 dikali 100 itu nilai parnya. Agio saham ya selisih nilai par sama nilai jualnya, selisihnya kan 10 ya kan. Jadi 10 kali 200 sama dengan 2.000 ya. Kalau untuk induknya ya tadi kan dia membeli 140 lembar. Ya sudah, 140 lembar dikalikan dengan harga belinya 110. Berarti nilai investasinya adalah 15.400 terhadap apa? Terhadap kas. Nah, itu ya. Nah, ini baru kasus pertama, nak. Masih ada kasus lagi di sini, nak. Nah, masih kasus right issue ya. Jadi right issue ini yang pertama, kalau dia induknya ingin mempertahankan kondisi kepemilikannya. Kalau yang kedua, jika PT anak menjual semuanya kepada induk atau non pengendali. Jadi nggak dibagi-bagi. Kalau tadi kan 200 itu 140 dibeli sama si induk ya kan, 60-nya dibeli sama si non pengendali. Kalau ini enggak, kalau ini semuanya itu dibeli antara induk atau non pengendali tuh. Nah, mari kita lihat kasus ini. PT induk
membeli 420.000 lembar saham dari 600.000 lembar saham beredar PT Ana pada 2 Januari 2020. Pada saat itu PT Indo membayar 630.000. Jadi pas akuisisi pertama itu dia bayarnya 630 juta, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih PT Ana. Komposisi ekuitas PT Ana saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba masing-masing 600 juta dan 300 juta. Saham PT Ana memiliki nominal 1.000 per lembar. Ini. Lalu pada tanggal 15 Februari 2020 PT Ana melakukan right issue dengan menerbitkan saham tambahan 150.000 lembar. Berarti ada tambahan saham nih dengan nilai 120.000 per lembar. Dan dibeli seluruhnya oleh Indo. Hingga tanggal right issue, PT Ana belum mengakui laba ataupun bayar dividen. Oh, berarti tidak ada penyesuaian apa-apa ini, Nah, jadi sama nih. Berdasarkan ilustrasi di atas, penambahan pada 15 Februari 2020 tersebut akan membuat perubahan kondisi persentase induk dan non-pengendali. Karena seluruh saham yang baru diterbitkan dibeli semuanya oleh induk. Nah, bagaimana induk merespon peristiwa ini? Jadi karena dia dibeli semuanya oleh induk, otomatis persentase kepemilikan itu akan beda. Induk akan meningkat, si non pengendali akan berkurang. Jelas ya? Nah, nih penyelesaiannya. Jadi kita tentukan dulu berapa persentase kepemilikan yang baru. Kedua sama, tentukan jumlah kenaikan saldo. Ketiga baru melakukan pencatatan. Nah, ini menentukan persentase kepemilikan. Oke. Pada awalnya 2 Januari yang beredar kan 600. Dari mana Pak 600.000? Nah, 600.000 ini kalian lihat di sini. Saham biasa dan saldo ekuitas PT Ana itu kan terdiri dari saham biasa dan saldo laba. Nah, saham biasanya tuh 600.000 kan, 600 juta, ya kan? 600 juta ini berapakah kalau dikonversi ke lembar sahamnya? Nah, di sini dijelaskan nilai nominal per lembar itu adalah 1.000. Nilai nominal itu nama lainnya nilai par. Jadi sebenarnya nilai berapa jumlah saham yang beredarnya itu adalah 600 juta ini dibagi 1.000. Makanya di sini ketemulah yang namanya 600.000 yang beredar. Nah, karena yang beredar 600.000, otomatis si induk kan karena dia kepemilikan 70%, berarti dia punya 420.000 lembar. Sedangkan pengendali itu kan dia 180.000 lembar, 30%. Nah, terjadilah right issue. Right issue yang artinya dia nambah jumlah beredar ini. Di situ kasusnya 150.000 yang diedarkan lagi. Nah, di sini si induk itu beli semua 150.000 ini, ya kan? Nah, jadi otomatis saat 15 Februari yang beredar itu adalah 750.000 dan induk di sini memilikinya 570 karena dia right issue-nya dibeli dia semua. Jadi 420.000 tambah 150 ya 570.000. Dan 570.000 dari 750.000 itu adalah 76%. Jadi persentase kepemilikan baru itu 76% itu dimiliki oleh induk setelah right issue. Jelas ya? Oke. Nah, ini berikutnya menentukan saldo investasinya. Ini agak sulit di sini. Logika sederhananya, si itu kan
membeli semua 150. Aduh, bentar ya. Nah, sederhananya kan nih tadi ya, kan yang dibeli induk itu trade isunya 150.000 lembar ya kan, dan harganya itu 1.200 ya enggak, kita pastikan dari sini ya, 1.200 per lembar. Berarti sebenarnya si induk itu mengeluarkan uang sebesar 180 juta. Jadi logika sederhananya penambahannya itu adalah 180 juta ya kan, itu menurut uang dibayarkannya. Tapi nak, sama kayak sebelumnya tadi ya, di sini kita ngecek lagi pakai hitungan tabel. Ternyata nak, penambahannya ini itu 190 juta 800.000 nak. Ternyata dia lebih. Bentar, saya besarkan dulu nih. Tuh, muat ya. Nah, dikecilkan saja. Nah, ternyata dia ini kan penyesuaian nih, penyesuaian sebelum, jadi saldo induk pas ini masih 70% yang ini ya kan, 630 juta saldo induknya, tapi ini masih 70% ya nak ya. Saya pindahin aja di sini biar nggak bingung kalian. Terus kan right issue ternyata saldonya menjadi 76% kepemilikannya, dan itu nilainya 820 juta 800.000 ya kan. Nah berarti supaya nih ini 630 juta ini menjadi 820 juta, berarti kan harus ada penambahan 19 juta 800.000 ya. Gampangannya 820 juta 800.000 dikurang inilah 630 juta, ketemulah ini. Nah problemnya nilai ini ternyata berbeda dengan nilai yang dibayarkan ya kan, beda kan. Tabel ini cara ngitungnya sama ya seperti yang tadi yang Bapak di atas itu, logikanya bisalah kalian mengikutinya. Tapi bedanya di sini, nah penambahan ini penambahannya, maksudnya ini ditambah ini hasilnya ini saldo akhir ini ternyata penambahannya berbeda dengan nominal yang dia bayarkan untuk pembelian saham 150.000 itu. Nah karena berbeda inilah nanti akan muncul yang namanya keuntungan. Loh Pak, kok bisa disebut untung? Iya dong, karena dia beli 150.000 ini nilainya lebih kecil dari penambahan yang sesungguhnya. Ini kan penambahan sesungguhnya ini. Nah kalau yang ini berdasarkan nilai wajar yang dibayarkan, ternyata lebih rendah, aslinya dia lebih tinggi. Berarti kan untung, bayarnya lebih murah tapi hasilnya ternyata lebih besar. Nah, makanya di sini nanti ini istilahnya ada keuntungan di sini nak. Nah, itu akan diakui. Nah, kita lanjut ya. Nah, kita langsung mencatat aja. Nah, di sini nanti akan kita bahas keuntungannya itu. Nah, di sini PT Anak sama ya, kas 180 juta, saham biasanya Agio, saham biasanya 150.000 dikali nilai parnya kan 1.000. Nah sisanya itu adalah Agio saham 30.000. Nah ini yang dicatat PT Indo ini nak. Nah aslinya kan investasi PT Anaknya itu kan meningkatnya sesuai ini kan. Nah
190 juta, ya kan? Tapi dia cuman bayar uang kasnya 180 juta. Nah, keuntungannya ini, peningkatannya, maksudnya keuntungan ini tidak diakui sebagai transaksi laba rugi. Jadi tidak bisa kita akui keuntungan, tapi dia langsung meningkatkan transaksi ekuitas. Karena dia meningkatkan ekuitas, berarti nanti keuntungan ini langsung kita tambahkan di agio saham si PT Induk. Makanya dia nanti ini posisinya adalah kredit agio saham 30.000 tuh. Maaf salah ini nak. Jumlahnya salah saya. Nah, sorry. Sebentar ya. Ini selisihnya nak. Bentar. Lah ketik itu. 190.800.000. Nah, berarti ini dikurang ini. Oh, ini yang benar nak. 10.800.000. Salah saya ya, maaf. Rp10.800.000. Nah, tuh. Jadi ini ya. Oke. Ini untuk kasusnya kalau dia right issue. Nah, untuk pembahasan kita berikutnya, kita akan membahas mengenai akuisisi bertahapnya. Kalau tadi kan ibaratnya yang berulah itu anak ya, karena dia right issue. Kalau yang berikutnya ini adalah akuisisi bertahap. Jadi di sini si induk, gampangannya induk atau perusahaan investornya itu, dia ingin menambah kepemilikannya dengan cara membeli saham dari pemegang saham lainnya. Nah, jadi si anak ini ya anteng-anteng aja, yang bertransaksi ini adalah antar pemegang saham nantinya. Nah, untuk apa? Untuk ya meningkatkan nilai ininya, jumlah kepemilikannya. Oke. Berikutnya kita akan membahas akuisisi bertahap ya. Jadi akuisisi bertahap ini, jadi proses pembelian kepemilikan sahamnya itu dilakukan secara bertahap. Dan karena bertahap ini, jadi bisa jadi dalam pas pertama kali dia melakukan investasi itu belum tentu perusahaan yang dia investasikan itu langsung menjadi anak. Bisa saja masih menjadi perusahaan entitas asosiasi. Dan karena dia bertahap, jadi pertama jadi entitas asosiasi, baru nanti dilanjutkan lagi investasi, nanti berubah nanti statusnya menjadi perusahaan anak. Nah, untuk itu coba kita bahas nih ya. Ada contoh. PT Monmon Corporation membeli kepemilikan atas saham PT Panda sebesar 25%, 25.000 lembar dari 100.000 lembar saham yang beredar. Dan ini terjadi pada 2 Januari 2020. Pada saat itu, PT Monmon Corporation membayar 275.000. Akibatnya, PT Monmon Corporation memiliki pengaruh signifikan. Nah, pas 2 Januari ini pengaruhnya masih signifikan ya. Berarti si PT Panda ini masih jadi entitas asosiasinya PT Monmon. Pada tanggal 21 Oktober, PT Monmon melanjutkan investasinya dan dia menambah saham kepemilikan dengan membeli kepemilikan 20% atau 20.000 lembar dari Mr. Apple dan 30% kepemilikan atau 30.000 lembar dari Mr. Panda. Jadi dia nambah kepemilikannya nak.
Jadi dia ngebeli ke pemegang saham lainnya. Jadi pemegang saham PT Panda ini ada Mr. Apple sama Mr. Panda. Jadi dia nambah totalnya nih 50%. Dengan harga belinya itu 14 per lembar. Sehingga kepemilikan PT Monon Corporation atas PT Panda itu jadi 75%. Nah, pada 21 Oktober 2020, sebelum akuisisi lanjutan, jadi pas 21 Oktober sebelum dia ngebeli 20% sama 30% ini, PT Monon Corporation ini melakukan penyesuaian laba rugi serta dividen. Jadi nilai investasinya yang pas masih 25% ini, sebelum dia melakukan akuisisi tambahan, itu diperbarui, disesuaikan dengan laba dan dividennya itu 300.000 nilainya. Berapakah saldo investasi PT Monon Corporation atas PT Panda setelah akuisisi tambahan tersebut? Bagaimana proses pencatatannya? Oke ya, lanjut ya. Nah, jadi di sini langkahnya yang perlu dilakukan. Pertama, mengukur kembali nilai saldo investasi akhir sebelum penambahan kepemilikan sesuai dengan nilai wajarnya. Jadi yang pas 25% itu, jadi nanti kita bukan nilainya itu bukan 300.000 ini, Jadi nilainya sesuai dengan nilai wajarnya. Nilai wajarnya ini ya pas tanggal itu harga sahamnya kan 14 per lembar. Jadi harus kita sesuaikan dulu 25.000 lembar ini sesuai dengan harga ini. Kalau yang ini kan nilai buku, ya kan? Nah, itu harus disesuaikan dulu. Kedua, menghitung saldo investasi setelah penambahan pemilikan. Jadi setelah diukur tahap awal ini, baru kita tambahkan dengan tambahan investasinya yang 50% tadi. Yang terakhir, barulah kita mencatat semua peristiwa yang telah terjadi. Oke, langsung kita eksekusi ya. Oke, pertama, mengukur kembali kepemilikan sebelumnya. Nah, kepemilikan sebelumnya kan dia pemiliknya tuh 25% ya, atau 25.000 lembar. Nah, saldo investasi 25%, 25.000 lembar itu di sini itu nilai bukunya. Kalau ini kan nilai awal pas dia beli. Nah, ini nilai buku setelah nilai 25 ini nilai awalnya ya, pas dia pertama kali beli. 300.000 ini adalah nilai investasinya per 21 Oktober. Jadi sebelum dia nambah investasi lagi itu disesuaikan dulu lagi nilainya berdasarkan nilai bukunya. Ketemulah 300.000 ini. Ya kan? Nah, lalu yang diminta kan nanti untuk nilai investasi yang baru itu adalah sesuai dengan nilai wajar toh. Bukan nilai ini. Ini nilai buku. Nah, kalau nilai wajar berarti harga 25% ini atau 25.000 ini harus kita sesuaikan dengan harga beli yang di sini adalah harga pasarannya per 21 Oktober ini. Nah, kebetulan kan dia pas mau nambah saham itu ketahuan harga barunya. Ya kan, 14 per lembar. Jadi nilai wajarnya itu ya 350.000 ini. Jadi 350.000 itu diperoleh dari itu 350.000 itu harganya 14, ya kan? Nah, jumlah sahamnya kan 25.000 sebelumnya. Berarti di sini 14 dikali 25.000. Jadi 350.000. Jadi nilai wajarnya 350.000. Nah, pertanyaan Bapak, jadi ada penambahan nggak ini? Tadinya kita menurut bukunya 300.000, ternyata kalau menurut nilai wajar itu 350.000.
Berarti di sini kita ada penambahan nilai investasi. Menambahnya berapa? 50.000. Nah, ini nanti akan kita catat penambahan ini. Dampak dari penyesuaian. Nah, baru terakhir kita menghitung saldo investasi setelah dia melakukan akuisisi tambahan. Kepemilikan sebelumnya kan udah kita hitung tadi 350.000 menurut nilai wajar ditambah pembelian dari Mr. Apple 20%, 280.000. Ini dapat dari mana? Ya dapat dari itu kan 20% itu berarti sama dengan 20.000 lembar sedangkan dia beli sama Mr. Panda 30% sama dengan 30.000 lembar. Harganya sama 14. Ya sebenarnya ini total ini 50% atau 50.000. Dengan ini kali ini. Nah, dengan ini dikali ini. Ini untuk Mr. Apple, ini untuk Mr. Panda. Jadi total penambahannya yaitu. Nah, ini dijumlahkan. Jadi total kepemilikan 75% yang menjadi saldo setelah dia akuisisi tambahan investasinya itu adalah 1.050.000 dan ini 700 lembar saham dimiliki oleh si PT Panda. 75.000 lembar saham dengan nilai investasi 1.050.000. Jadi di sini nilai investasi adalah 1.050.000 yang terdiri dari 75.000 lembar saham. Ini adalah nilai investasi barunya ya, saldo investasinya. Nah, berikutnya ya baru kita melakukan pencatatan. Yang dicatat apa saja? Yang dicatat tadi keuntungan dari ini, penambahan ini, penyesuaian ya, penambahan penyesuaian ini kan nambah karena nilai wajarnya lebih tinggi dari nilai buku, berarti dia untung, berarti ditambahkan. Ini adalah berarti kita investasi PT Panda di debit karena dia meningkat, dan kreditnya adalah keuntungan kenaikan nilai investasi 50.000. Nah, berikutnya yang kita catat adalah mencatat pembelian saham kepemilikan tambahan dari Mr. Apple dan Mr. Panda. Dari investasi PT Panda 700.000, kasnya 700.000. Ya 700.000 ini dari total yang ini 280.000 tambah 450.000. Nah, itu. Oke, jadi itu ya untuk materi kita pada hari ini. Materi mengenai right issue dan akuisisi bertahap. Mudah-mudahan kalian bisa paham, dan kalian perlu baca lagi ya modul yang Bapak berikan itu, perlu kalian baca agar kalian lebih paham lagi. Baik, untuk itu kalian harus persiapkan ya, karena minggu depan insya Allah kita akan UTS. Tapi tenang saja, UTS-nya itu tidak terlalu sulit lah, karena open book. Dan bahan UTS-nya itu adalah ya bisa kalian search dari materi-materi yang udah Bapak share. Ya tidak sulit kok, dan kalian akan bisa. Oke, baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.